kami. Terima kasih Tuhan, kami mau merayakan Engkau. Teruslah bekerja, Roh Kudus. Kami tunduk di bawah kedaulatan Tuhan. Kami bersuka cita dan menikmati kebenaran firman Tuhan. Di dalam satu nama yang berkuasa, nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Tuhan silakan. Selamat pagi saudara. Boleh sama-sama kita teriakan lagi haleluya 3 kali. 2, 3. Haleluya. 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 Saudara, hari ini hari kemenangan yang kita rayakan. Amin. Puji Tuhan. Ya, rangkaian Jumat Agung dan Minggu Kebangkitan. Mengapa kita beribadah hari Minggu? Karena Yesus bangkit pada hari Paskah. Hari pertama minggu itu. Tapi setiap hari adalah harinya Tuhan bagi kita. Amin. Hari ini juga adalah harinya Tuhan bagi saudara dan saya. Terima kasih Bapak Gembala Senior dan Bapak Gembala Junior. Bapak Gembala yang sudah mempercayakan saya untuk melayani kebenaran firman pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Saudara, selamat Paskah ya. Yesus hidup. Amin. Saudara, ketika kita datang dari rumah kita, lalu kita melangkah ada di dalam rumah Tuhan. Saudara, siapakah yang kita cari? Tuhan. Kita mencari Tuhan. Di dalam hidup kita, siapakah yang kita cari, saudara? Tuhan. Haleluya. Saudara, kita mencari Tuhan dan kita ada pada alamat yang benar ya. Kita mencari Tuhan, Tuhan kita, Tuhan yang hidup ya. Kalau Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah ibadah kita. Kalau Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah pengorbanan kita. Kalau Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah hidup kita. Tetapi hari ini kita merayakan Yesus bangkit. Amin. Maka tidak sia-sia ibadah kita. Tidak sia-sia apa saja yang kita berikan bagi Tuhan. Tidak sia-sia pelayanan kita. Karena Jesus is alive ya. Yesus bangkit, Yesus hidup. Saudara, sudah berapa lama saudara menjadi Kristen? Dari lahir, dari kecil, atau sudah berapa lama saudara ikut Tuhan Yesus, terima Yesus di dalam hidup saudara? Saudara, ada yang mengatakan bahwa setiap manusia punya ruang kosong di dalam hatinya yang hanya bisa diisi oleh Tuhan sendiri. Ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, maka putus hubungan dengan Tuhan. Ya saudara, kita sudah dengar khotbah yang bagus sekali di ibadah Jumat Agung. Manusia putus hubungan dengan Tuhan. Lalu saudara, manusia mulai saat itu mulai mencari Tuhan. Mencari Tuhan karena sudah tidak ada lagi. Tuhan tidak dapat bersatu dengan dosa. Semua agama di dalam dunia ini semua mencari Tuhan. Semua agama mencari Tuhan. Apa saja mau lakukan untuk supaya bisa dapat bertemu dengan Tuhan. Apa saja diberikan supaya bisa mendapat kasih-Nya Tuhan. Supaya bisa bertemu Tuhan. Supaya bisa menjangkau Tuhan kembali. Dan hanya di dalam Alkitab. Di dalam kekristenan saudara. Kita tahu wahyu khusus Allah. Bahwa Allah sendiri yang mau datang ke dalam dunia ini. Mencari saudara dan saya. Amin. Dan Dia menggantikan tempat kita, ya. Yang harusnya kita dihukum, Yesus menggantikan tempat kita. Dia mau menjadi manusia, manusia yang terkutuk karena ditimpakan segala kutuk dosa.
Dan saudara, Yesus menyerahkan nyawanya. Tetapi pada hari yang ketiga, dia bangkit. Ya, dia bangkit. Saudara, kita kalau di Manado, kalau orang mati ada 3 malam ya. Nggak perlu pasang tenda lagi 3 malam. Karena Yesus sudah bangkit. Ya. Dan kita mau melihat, saudara, semua manusia punya ruang kosong di dalam hatinya. Sebelum dia bertemu dengan Tuhan yang sebenarnya, dia bisa menempatkan apa saja yang kemudian menjadi Tuhan di dalam hidupnya. Apa saja dia bisa menempatkan, mungkin idola aktor, aktris, atau bahkan dirinya sendiri yang menjadi Tuhan di dalam hidupnya. Itu sebabnya mari kita mau melihat apa yang kita pelajari di dalam Alkitab. Banyak orang mencari atau mau mengisi ruang yang kosong. Atau sudah menempatkan Tuhan. Tuhan dalam tanda petik, saudara. Saudara orang Kristen, kita sudah menemukan Tuhan. Amin. Saudara, di dalam Yohanes pasal 20, di situ ada cerita, saudara, Maria, ya. Maria ketika pagi-pagi juga Maria datang mencari Yesus. Dia mencari Yesus, tetapi kemudian dia lihat kuburnya kosong. Maria menangis, ya kita tahu ceritanya. Maria kemudian menangis, dia sedih. Kemana? Siapa yang ambil Tuhanku? Tuanku, kemana? Lalu kemudian Yesus muncul, Maria tidak dapat mengenali Yesus. Maria fokus dengan kesedihannya. Maria tidak dapat menikmati kehadiran Tuhan. Karena Maria salah fokus. Maria terlalu fokus terhadap kesusahannya. Masalah yang dia hadapi. Saudara, kita mau belajar apa yang menjadi fokus di dalam kehidupan kita. Terlebih saat ini kita melihat betapa pentingnya Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan yang sudah bangkit. Mari kita sama-sama kita baca saja dalam Lukas, Injil Lukas pasal 24. Di situ berita Paskah. Lukas pasal 24, saudara, kita akan baca mulai ayat pertama sampai ayat ke-6 bagian A saja. Lukas pasal 24. Mulai ayat 1. Ya. Kebangkitan Yesus. Mari sama-sama kita baca. Pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur, membawa rempah-rempah yang telah mereka sediakan. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan jenazah Tuhan Yesus. Sementara mereka termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba 2 orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Lalu kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit." Haleluya. Saudara, saya ulangi lagi ayat 6. Ayat 5. Ya, mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Dia tidak ada di sini. Dia sudah bangkit. Saudara, perkataan ini disampaikan oleh malaikat ya kepada Maria. Ini bukan peringatan ya, tetapi ini adalah teguran. Karena apa? Maria sudah pernah bersama-sama dengan Yesus. Maria sudah menerima banyak firman Tuhan atau firman dari Yesus sendiri. Tetapi Maria lupa. Maria lupa firman Tuhan. Saudara, itu sebabnya ini menjadi peringatan ya, menjadi teguran. Menjadi teguran, mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ada terjemahan yang lain juga yang katakan, mengapa kamu mencari, kau
kamu tidak seharusnya mencari seseorang yang sudah hidup. Saudara, dunia ini seberapa meriahnya, seberapa megah, seberapa sukacita, seberapa kemegahan yang dunia tawarkan, saudara, itu adalah kehidupan orang mati. Ayat ini datang bagi saudara dan saya, katakan, kita tidak mencari yang hidup di antara orang mati. Itu sebabnya tadi saya katakan kita ada di tempat yang benar, saudara. Kita ada pada alamat yang benar. Karena apa? Kita mencari Dia yang hidup. Bukan di tempat orang mati. Saudara, tema Paskah ya, Jumat Agung, bahwa Yesus hidup, Yesus mati supaya kita hidup. Amin. Saudara, saya berhadapan dengan orang-orang yang hidup, yang memiliki kehidupan, yang memiliki pengharapan di dalam kehidupan ini. Karena karya Yesus, karya terbesar di dalam kehidupan kita. Karya terbesar yang sudah Allah nyatakan bagi saudara dan saya. Saudara, Maria lupa ya, Maria lupa. Itu sebabnya Maria tidak ingat. Akhirnya apa saudara? Itu juga mempengaruhi keyakinan Maria. Dia ikut Yesus. Dia bersama-sama dengan Yesus. Tetapi dia tidak ingat apa saja kata Yesus. Apa kata firman Tuhan. Bukan hanya Maria ternyata saudara. Di dalam ayat 6 dan 7 ya. Ayat 6 dan 7 di pasal 24 ini. Yesus katakan. Malaikat katakan ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan. Dan bangkit pada hari yang ketiga. Saudara, ini adalah inti Injil. Bahwa Yesus harus mati. Karena apa? Karena ada tugas yang mulia. Yesus harus menyelesaikan apa yang menjadi kehendak Bapa di dalam hidupnya. Manusia harus diselamatkan. Manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Manusia yang harusnya dihukum. Harus dibinasakan. Tetapi saudara, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya. Barang siapa yang percaya kepadanya. Tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Apa bedanya saudara? Saudara, Allah mengasihi kita dengan kasih yang sempurna. Yohanes 3 ayat 16. Apa bedanya kasih Allah bagi kita ya dan bagi orang-orang yang belum menerima Yesus? Ada bedanya? Tidak ada bedanya saudara. Allah mengasihi kita sama besar juga dengan Allah mengasihi Osama bin Laden. Yohanes 3 ayat 16. Kasih Allah itu besar bagi seluruh dunia. Kata dunia Yohanes 3 ayat 16 itu dipakai kata kosmos. Seluruh alam semesta. Jadi sekalipun ada manusia yang tinggal di planet ya, di Mars atau di Venus, kasih Allah juga bagi mereka. Yesus juga mati bagi mereka. Apa bedanya saudara? Kasih Allah sama bagi semua manusia. Yang membedakan bagi kita yang terima Yesus, ya, kita yang meresponi kasih Allah, kita yang meresponi keselamatan yang Allah berikan, kita dapat menikmati hadirat Allah. Amin. Kita dapat menikmati Allah yang hidup.
Jangan sama dengan dunia ini. Jangan sama dengan orang dunia, saudara. Kita harus lihat betapa pentingnya mengapa Allah mau datang ke dalam dunia. Mengapa Allah mau mati bagi kita. Mengapa Allah susah-susah mau mati bagi kita. Karena kita begitu berharga, begitu mulia di hadapan Allah. Harga kita, harga satu dunia. Amin, saudara. Itu yang Yesus katakan. Itu sebabnya ini ya Yohanes 3 ayat 16. Barang siapa yang percaya kita akan selalu diuji saudara di dalam kehidupan pengiringan kita kepada Tuhan. Bagaimana kita mempertahankan kepercayaan kita? Selalu ingat firman Tuhan. Amin. Selalu ingat firman Tuhan saudara. Maria lupa. Maria lebih fokus terhadap masalah-masalah hidupnya. Dan ternyata bukan hanya Maria. Saudara, di ayat yang ke-9, ayat 9 di pasal 24 ini, ayat 9, setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya kepada ke-11 rasul dan kepada semua saudara yang lain. Ayat 10, ayat 11, namun bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya. Jadi yang sudah melihat Yesus bangkit lalu mereka pergi kepada murid-muridnya, kepada saudara-saudara yang lain. Ayat tadi bilang, lalu mereka bilang, Yesus bangkit. Murid-murid bilang apa saudara? Ayat 11, omong kosong. Ini murid-murid saudara. Mereka apa? Mereka lupa apa kata-katanya Yesus. Mereka lupa firman Allah. Saudara ingat murid-murid yang berjalan di Emmaus. Ketika Yesus juga hadir dengan 2 orang murid yang berjalan di Emmaus. Ya, mereka juga fokus terhadap masalah mereka. Mereka berjalan sambil bercerita. Lalu kemudian Yesus bertanya, apa yang kalian ceritakan? Oh, apakah kamu tidak tahu? Tentang Yesus yang sudah mati. Kita kehilangan pengharapan. Ternyata Yesus mati. Dia sudah disalibkan. Dia mati dan dia kuburkan. Lalu saudara ingat apa yang Yesus katakan? Saudara, di Lukas juga, ya di Lukas pasal-pasal terakhir, di perikop terakhir. Yesus katakan kepada murid-murid yang berjalan di Emmaus, kamu bodoh. Karena apa? Kamu tidak mengerti kitab suci. Saudara, kita harus mengerti kitab suci. Amin saudara. Kita harus mengerti firman Allah. Kita harus mengerti perkataan-perkataan Yesus. Kita harus mengerti Injil Yesus. Supaya kita tetap berpegang kepada keyakinan kita. Supaya kita tetap berpegang kepada kepercayaan kita. Bahwa kita memiliki Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Amin saudara. Itu firman Tuhan. Biarlah kita selalu ingat. Bahkan saudara di ayat 12 juga di pasal 24 ini. Saudara nih ayat 12. Sungguh pun demikian. Petrus bangun lalu berlari ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan bertanya dalam hatinya, apa kira-kira yang telah terjadi? Petrus yang selalu bersama dengan Yesus. Petrus juga ragu-ragu. Petrus juga lupa bahwa Yesus pernah berkata bahwa pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Sekali lagi saya katakan inilah inti daripada Injil. Inilah inti kekristenan kita saudara. Bahwa Yesus mati dan bangkit. Ada banyak sekali teori. Ya, ada banyak sekali teori yang mengatakan bahwa Yesus bukan Yesus yang disalibkan. Bukan Yesus yang dibangkitkan. Ada banyak sekali. Tapi saudara yang kita percaya adalah firman Tuhan. Amin. Tidak usah percaya apa kata
mau dibilang apa saja, yang kita percaya adalah firman Tuhan. Karena ada banyak yang berpaling imannya saudara. Karena apa? Karena melihat Injil, karena melihat ayat-ayat di dalam firman Tuhan ditinjau dari kitab suci yang lain. Saudara, kita percaya firman Tuhan dan kita mau terus ingat firman Tuhan. Itu sebabnya perlu saudara untuk kita baca Alkitab, kita dengar juga firman Tuhan di dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Haleluya. Saudara, Yesus bangkit adalah fakta sejarah. Saudara, Alkitab kita adalah fakta sejarah, ya, buku sejarah, fakta historis. Apa yang tertulis di dalam Alkitab itu adalah bukti nyata, saudara. Ada banyak kesaksian para rasul yang ditulis, ya, Injil, kesaksian para malaikat, kesaksian Yesus sendiri, kesaksian Rasul Paulus, dan bukan itu saja, ada banyak buku-buku yang lain yang menceritakan tentang seseorang yang pernah mati dan pada hari yang ketiga dia bangkit. Maut tidak dapat mengalahkan dia, Tuhan kita, saudara. Saudara, kita yang percaya kepadanya juga, maut tidak dapat mengalahkan kita. Kita tidak akan mengalami kematian kekal. Kita menerima kehidupan yang kekal. Amin. Karena Tuhan kita. Saudara, Paskah, ya. Mengapa mereka tidak percaya? Ya, mengapa mereka ragu-ragu? Bahkan ketika Yesus menampakkan diri, ya, sebelum Yesus naik ke sorga 40 hari, dia ada berkali-kali dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ada kalanya murid-murid itu takut. Mereka bilang itu hantu. Mereka tidak dapat mengenal Yesus. Mereka kembali kepada kehidupan mereka yang lama. Mereka yang tadinya mengiring Yesus, melayani Yesus, mengikuti Yesus, tapi mereka kembali kepada kehidupan yang lama. Dan ketika Yesus menampakkan dirinya, mereka bilang itu hantu. Saudara, pentingnya kita mengenali siapa Tuhan kita. Saudara-saudara kita di sebelah, mereka menamakan diri Kristolog. Mereka belajar tentang Yesus. Siapa Yesus di dalam hidup kita, saudara? Murid-murid, mengapa murid-murid berkali-kali Yesus harus menampakkan dirinya? Karena murid-murid masih konsep yang lama. Yang Yesus mau rubah. Nanti mereka diubahkan seluruhnya ketika menerima kuasa Roh Kudus. Sesudah ini kita memperingati Pentakosta, saudara. Ya, ada kuasa Roh Kudus yang Tuhan berikan. Tetapi sebelumnya kita punya firman. Yesus adalah firman. Dan firman itu membawa kehidupan. Alkitab adalah firman Allah. Alkitab membawa kehidupan bagi saudara dan saya. Karena Alkitab berisi firman Allah. Firman Allah adalah Yesus sendiri. Amin, saudara. Kita mau terus mengisi kehidupan kita dengan firman Allah. Mereka lupa, ya, murid-murid lupa akan perkataan Yesus, ya. Mereka lupa firman Tuhan. Kita harus selalu diingatkan oleh firman Tuhan. Saudara, jangan juga kita harus merubah konsep berpikir kita. Bukan konsep dunia, tapi konsep firman Allah. Amin. Itu yang Yesus inginkan bagi murid-muridnya. Cara berpikir, cara pandang, sudut pandang. Selalu kita mau lihat lewat kebenaran firman Tuhan. Di situ iman kita akan bertumbuh, saudara. Iman kita akan semakin dikuatkan. Iman kita akan semakin diteguhkan. Roma pasal 1 ayat 4. Roma pasal 1, ini Alkitab saya masih nyambung-nyambung ya. Saya pesan di LAI Alkitab terjemahan baru yang kedua. Ya, saudara, ada beberapa mungkin yang beda, tetapi
isi di dalamnya doktrinnya tetap sama, saudara. Hanya ada perubahan-perubahan istilah ya, tetapi sama saja. Roma pasal 1 ayat 4, firman Tuhan, dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa dialah anak Allah yang berkuasa. Amin. Dialah anak Allah yang berkuasa. Siapa namanya, saudara? Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Saudara, rasul-rasul percaya dan menyatakan ini. Ya. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup dan Dia berkuasa. Dia yang memegang segala kuasa. Dia yang berdaulat. Saudara, ada banyak hal. Kita mau lihat ya, apa yang firman Tuhan mau bawa bagi saudara dan saya pada pagi hari ini. Saudara, ayat ini saudara, biarlah juga menjadi pengalaman di dalam kehidupan kita. Kita harus punya pengalaman pribadi dengan Yesus, anak Allah yang berkuasa. Di dalam kehidupan kita setiap hari, apapun saudara, yang saudara alami, kehidupan saudara, persoalan-persoalan, masalah apa saja, panggil nama Yesus, nama yang berkuasa. Apa saja saudara, ada kuasa di dalam nama Yesus. Haleluya. Saudara, milikilah pengalaman-pengalaman pribadi dengan Tuhan kita. Dia bukan Tuhan yang mati di dalam hidup kita. Jadikan Dia Tuhan yang hidup di dalam hidup kita. Yang membuat kita bangkit. Kehidupan Kristen kita bangkit. Amin, saudara. Karena Tuhan kita bukan Tuhan yang mati. Saudara, siapakah ayat tadi ya? Kalau boleh mungkin saya kasih quote judul khotbah, siapakah yang kamu cari ya. Kita kembali di Lukas 24 tadi. Lukas 24 ayat 5. Siapa yang kamu cari? Mengapa kamu mencari Dia yang mati di antara? Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Siapakah yang kamu cari? Tuhan. Tuhan siapa? Tuhan Yesus. Siapakah Yesus yang saudara cari? Dia yang berkuasa, amin. Yesus yang berkuasa. Saudara, ada banyak orang juga yang percaya Yesus hanya sampai kepada Yesus sebagai manusia yang baik. Ya, ada yang menjadikan Yesus pahlawannya. Ada yang menjadikan Yesus gurunya. Ada. Ya, mereka yang agama-agama lain juga mereka mengagumi Yesus. Mereka mencintai Yesus. Mereka menjadikan Yesus panutannya. Itu sebabnya saudara, kita harus mengerti firman Tuhan. Siapa Yesus yang kita percaya? Siapa Yesus yang ada di dalam kehidupan kita? Saudara, ada puisi yang bagus ya tentang Yesus ya, yang saya kutip ini sebenarnya beredar waktu pasca tahun lalu ya. Ini puisi Jumat Agung karyanya Ulil Absar, orang NU. Ya, saya kutip sedikit saja karena bagus saudara. Dia katakan gini, Yesus bukan seseorang yang mati, tapi Ia hidup. Ia bukan saja pahlawan masa lampau, Ia juga kenyataan hidup masa kini. Yesus bukan sekedar tokoh dalam buku, tetapi benar-benar ada dan hidup. Saudara, ini puisi orang NU yang mengagumi Yesus, yang mengakui Yesus mati dan hidup. Sekarang apa bedanya dengan kita, saudara? Sekali lagi,
Milikilah pengalaman-pengalaman pribadi dengan Tuhan yang hidup. Haleluya. Saudara, kita bisa mempelajarinya. Tetapi kita harus mengalami perjumpaan pribadi dengan Dia. Itu yang saya doakan buat semua anak-anak saya. Semua. Biar mereka punya pengalaman pribadi dengan Yesus. Ayub pasal 19. Ayub pasal 19. Mari kita lihat ayat 25 sampai 27. Ya, pengalaman daripada Ayub. Tetapi aku tahu penebusku hidup. Dan akhirnya ia akan bangkit membelaku di atas bumi. Juga sesudah kulit tubuhku rusak, tanpa daging pun aku akan melihat Allah. Aku akan melihat Dia memihak padaku. Mataku sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena rindu. Saudara, biarlah pengalaman Ayub juga menjadi pengalaman kita. Amin. Ayub pernah berbantah-bantah dengan Tuhan. Karena luar biasa yang Ayub alami, saudara. Ada yang pernah mengalami seperti Ayub? Ada, saudara? Gak seberapa yang kita alami seperti Ayub. Tapi kemudian Ayub katakan, penebusku hidup. Bukan masalah hidup di dalam dunia ini. Tetapi Ayub katakan lagi apa? Pada saat dagingku tidak ada, rusak semuanya, aku akan melihat Allahku. Pengharapan Kristen, saudara. Ketika sesudah dunia ini, saudara, kita akan melihat penebus kita. Amin. Itu sebabnya kadang ada yang matikan, kita bilang selamat bertemu dengan Sang Juru Selamat. Ada pengharapan sesudah kehidupan ini. Karena Yesus berkuasa mengalahkan maut. Milikilah pengalaman-pengalaman pribadi dengan Tuhan, saudara. Iman Kristen kita jangan diam di tempat. Kita harus bergerak maju, bertumbuh. Ya, seperti tema gereja, ya. Kita bertumbuh terus sampai kepada kedewasaan yang sempurna di dalam Kristus. Tuhan, kenapa? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Hidup berarti bertumbuh, bergerak. Tuhan kita Tuhan yang hidup, saudara. Karena Dia hidup, maka ada banyak keajaiban-keajaiban yang dapat kita saksikan. Amin. Juga di dalam hidup kita, amin. Karena Tuhan Yesus hidup, ada keajaiban-keajaiban. Dia yang hidup, Dia yang bisa menghidupkan dari yang tidak ada menjadi ada. That's miracle. Makanya di dalam Kristen, ketika kita percaya Yesus, ada mujizat. Selalu ada mujizat tiap hari. Karena kita percaya Tuhan yang hidup. Haleluya. Saudara, 1 Korintus 15 ayat 14. 1 Korintus 15 ayat 14. Andai kata Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia jugalah kepercayaan kamu. Tetapi Kristus dibangkitkan, tidak sia-sia ibadah kita, ya. Karena Yesus bangkit, segala kuasa ada di dalam tangannya. Dia yang berdaulat, Dia yang berkuasa, ya. The power of Easter, ya, Paskah. Ada kuasa. Mengapa anak-anak juga kadang semua, ya, jemaat dibagi telur, ya. Telur, ya, nggak ada di dalam Alkitab, tetapi punya arti juga, saudara. Karena di dalam telur ada kehidupan.
permulaan kehidupan. Ketika kita terima Yesus, kita memiliki hidup yang baru. Amin. Itu saudara, itulah kehidupan ya. Ayat terakhir nih ya, Ibrani pasal 12 ayat 2. Ibrani 12 ayat 2. Mari sama-sama kita baca. Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, perintis iman, dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib demi sukacita yang ada di depan Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Amin saudara, ini pengakuan rasuli kita ya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus yang lahir dari anak darah Maria, menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, mati, dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga, dan naik ke sorga, duduk di sebelah kanan tahta Allah. Dan Dia akan datang kembali menjemput kita yang percaya, saudara dan saya. Amin. Ini saudara, lalu di firman Tuhan katakan apa? Fokus kepada siapa saudara? Hidup kita fokus kepada siapa? Kepada Yesus. Jangan fokus kepada masalah. Jangan fokus kepada orang lain. Fokuslah kepada Yesus. Karena hanya Dia yang memberikan kehidupan. Haleluya. Saudara, biarlah dalam perjalanan kehidupan kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita, fokuslah pandang Yesus. Sampai kita menerima juga nanti kita sampai kita bertemu Dia muka dengan muka. Kita melihat Allah, Sang Juru Selamat kita. Amin. Mari pemain musik. Ya. Cari Yesus selalu di dalam hidup kita, saudara. Fokus kepada Yesus. Juga bawa orang lain untuk dapat berjumpa dengan Yesus. Amin. Supaya juga mereka mendapat kehidupan. Jangan cari di antara orang mati. Dia tidak ada di sana. Ya. Tuhan kita. Saudara, Amos 5 ayat 46 katakan, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Carilah Yesus saudara. Dan milikilah kehidupan kekal. Haleluya. Sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Amin. Ada hari esok. Sebab Dia hidup. Katakan ku tak gentar.